Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau sapaan hati, kita mau soaking, kita mau berendam dalam hadirat Tuhan. Kita mau rasakan Tuhan, kita mau alami Tuhan. Selamat pagi Bapak Surgawi, selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami hadir, kami datang ke hadapan pada pagi hari ini. Kami mau belajar mengenal isi hati-Mu Tuhan. Kami mau menangkap pencerahan-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kami mau tetap berdiri teguh. Karena kami percaya Tuhan, kami mengenal Engkau. Dan Tuhan mengenal kami. Berikanlah kami pencerahan pada pagi hari ini, agar kami mengerti rancangan-Mu dan agar kami mampu melewati hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Mari teman-teman, kita katakan bersama-sama, di dalam nama Tuhan Yesus, tenanglah hai jiwaku, dan pujilah Tuhan. Dan jangan engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Sebab Tuhan telah mengampuni segala pelanggaranku. Tuhan yang telah menebus kehidupanku agar lepas dari kebinasaan. Yang telah memberikan mahkota kemenangan kepadaku dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Tuhan memberikan kepuasan bagi mulutku dengan segala hal-hal yang baik, sehingga kekuatanku dapat diperbaharui. Segala dosaku telah ditebus oleh Tuhan di kayu salib. Semua sakit penyakitku telah disembuhkan. Kehidupanku menjadi awet dan aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Saya telah diperbaharui dan dimahkotai oleh cinta kasih-Mu. Katakan amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Surga datanglah ke bumi. Seperti di surga, surga datanglah. Surga datanglah. Surga datanglah. Engkau yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari teman-teman, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mau menenangkan diri dari segala keadaan, dari segala situasi, masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah ekonomi, apapun masalahnya. Mari kita diam sejenak, mari kita tenangkan diri.
Mari kita merasakan hadirat Tuhan. Mari kita berfokus hanya pada wajah-Nya. Ambil waktu. Ambil waktu sejenak. Serukan nama Tuhan terus menerus, panggil nama Tuhan. Serukan nama Tuhan terus menerus. Panggil nama Dia. Serukan namanya. Saya mau mengajak teman-teman masuk dalam realitas surgawi pada pagi hari ini. Mari kita fokuskan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Mari kita panggil nama Tuhan. Terus menerus perkatakan firman yang keluar dari pikiranmu saat ini. Terus menerus perkatakan firman itu. Apapun firman-Nya, perkatakan terus. Perkatakan terus. Tenanglah hai jiwa. Tenanglah hai jiwa. Terus perkatakan firman. Sebab Tuhan baik. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini, Tuhan tetap Tuhan yang baik. Tuhan tetaplah pribadi yang mengasihimu. Sekalipun dunia tidak mengasihimu, sekalipun orang-orang terdekat mengecewakan, tapi Dialah Tuhan yang terus mau mengasihimu. Dalam kitab Yohanes 6 menjelaskan bahwa Tuhan tidak menghendaki siapapun di antara kita binasa dan terhilang. Sebab ada tertulis, hampiri Dia selama Ia berkenan untuk ditemui. Hampiri Dia, datang. Ungkapkan perasaanmu kepada Tuhan. Katakan di depan Tuhan. Katakan di depan Tuhan. Katakan betapa kita mengasihi Dia. Luapkan perasaan itu di dalam hatimu. Mengucap syukurlah dalam berbagai kondisi. Mengucap syukurlah dalam segala situasi. Karena segala situasi yang Tuhan izinkan mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Tuhan. Mungkin saat ini kita belum menemukan titik baiknya
Izinkan saya berdoa buat teman-teman. Bapa Surgawi, kami tahu Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mengerti setiap rancangan dan rencana untuk masa depan kami. Bantu jemaat-Mu ini Bapa, bantu anak-anak-Mu ini untuk mengetahui setiap rancangan dan rencana, untuk dapat melihat di mana Engkau berada di dalam segala kondisi. Agar gereja-Mu ini dapat dengan berani untuk mengucap syukur dalam tiap-tiap hal. Saya nggak tahu apa yang teman-teman alami di dalam pelayanan, dalam keluarga. Buka hatimu dan katakan, Tuhan, penuhi saya Tuhan. Penuhi saya oleh kasih-Mu. Tenggelamkan saya dalam hadirat-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sejak semula kita ditentukan untuk berada dalam tingkatan sebagai Allah atas bumi ini. Tuhan menghendaki kita untuk melakukan semua pekerjaan yang pernah dilakukannya. Bahkan sekarang lebih besar lagi. Karena Allah memiliki rancangannya sejak zaman dahulu kala yang berkenaan dengan putranya Yesus Kristus. Dihembuskannya nafas hidup ke dalam tubuh tanah itu. Dan ketika nafas hidupnya bersentuhan dengan patung tanah itu, terbentuklah jiwa yang hidup. Lalu Tuhan memberkati mereka dan memberikan perintah serta kuasa untuk menaklukkan burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, segala ternak dan segala yang merayap di bumi. Juga tumbuh-tumbuhan hijau untuk dikelolanya. Semuanya baik dalam pandangan Tuhan. Ketika dosa hadir, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia kehilangan hidup Allah. Manusia kehilangan kesadaran akan kealahan. Bahkan kini seringkali mencoba untuk membujuk-bujuk Tuhan. Memberikan Tuhan iming-iming dengan persembahanmu. Dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kita pikir itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Yohanes 6 ayat 35 sampai 38 menuliskan, kata Yesus kepada kita semua, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yesus pun pernah berkata, Akulah terang dunia. Yesus lahir di Betlehem.
Betlehem dalam bahasa Ibrani-nya yang berarti rumah roti. Kata Bethlehem dalam bahasa Ibrani atau rumah roti memiliki huruf 490. Kata kelahiran dalam bahasa Ibrani bernilai 490. Kata sempurna atau tamim dalam bahasa Ibrani bernilai 490. Yesus lahir di Betlehem 490. Adalah korban yang sempurna 490. Ketika Petrus datang kepada Yesus, ia berkata, "Guru, berapa kali harus mengampuni?" Yesus menjawab, 70 kali 7 kali, yang bernilai 490. Mengapa ini begitu penting? Sebab kita tidak akan pernah menjadi sempurna seperti Tuhan yang adalah sempurna jika kita tidak memberikan roti hidup kepada orang lain. Dan jika kita menahan diri untuk tidak mau mengampuni, atau kita membiarkan orang lain mati kelaparan. Sebab makna pengampunan, makna roti adalah memaafkan. Makna pengampunan adalah memaafkan. Saya berdoa pada pagi hari ini, Roh Kudus mengingatkan kepada kita semua hal-hal apa yang menjadi ganjalan hatimu, yang sulit memaafkan, atau bahkan memiliki sifat tidak ingin memaafkan. Roh Kudus, ingatkan mereka, ingatkan anak-anakmu ini, hal-hal apa yang harus dilepaskan dalam pengampunan, hal-hal apa yang harus dimaafkan. Ketika teman-teman sudah mengetahui nama atau peristiwa yang membuat teman-teman sulit memaafkan, mulai pagi hari ini lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Sebutkan nama-nama mereka. Entah itu teman pelayanan atau keluarga. Siapapun. Lepaskan pengampunan. Ketika kita melepaskan pengampunan, artinya kita memberi makan orang roti hidup. Yesus berkata, sesungguhnya banyak di antara kita yang telah melihat Dia, namun mereka tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadanya akan datang kepadanya, dan barang siapa datang kepadanya, Ia tidak akan dibuangnya. Sebab Dia telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendaknya sendiri, tetapi untuk melakukan kehendak Bapa yang telah mengutusnya. Matius 12 ayat 50 menjelaskan, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku.
Yohanes 6 ayat 39 sampai 40. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perkatakanlah terus menerus melakukan pengakuan iman yang dilandasi firman Tuhan. Mengakui pikiran-pikiran baru sebagai anak Allah. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengalami pelepasan Roh Kudus. Sampai pikiran kita sebagai manusia berdosa dan manusia lemah, tak berdaya, penuh cacat dan celah, yang tak mengetahui pikiran-pikiran Allah, semua dilenyapkan dan diganti dengan pikiran Kristus saja. Sehingga damai sejatanya menguasai pikiran kita. Sehingga kita tidak lagi takut badai, angin, ombak, gempa, segala macam malapetaka dunia. Karena kita memiliki damai Sang Pencipta. Izinkan pikiran kita sebagai pencipta bersama Yesus menjadi sesuatu yang standar di hati kita. Sebab damainya yang melampaui segala akal itu memerintah senantiasa di dalam hati kita. Sejak kita menyadari posisi kita yang sebenarnya. Pada pagi hari ini, saya mengajak teman-teman untuk menyadari posisi kita di depan Allah. Pada pagi hari ini, deklarasikan, katakan, apa posisimu saat ini di depan Allah? Katakan, Allah memandangmu sebagai apa? Katakan. Katakan semua keinginanmu dalam permohonan, doa syafaat, serta ucapan syukur. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kolose 3 ayat 15 menuliskan, hendaklah damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh. Dan bersyukurlah. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Izinkan Yesus yang memerintah dalam hatimu. Izinkan Roh Kudus menembus batinmu saat ini. Buka hati. Buka hati. Mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah, penuhi anak-anakmu ini. Yang lelah dikuatkan. Yang lemah diberi kemenangan.
Mengalirlah. Mengalirlah. Terus mengalir, terus mengalir. Terus mengalir. Terus mengalir. Terus mengalir. Rasakan betapa baiknya Tuhan. Berembuslah. Berembuslah Roh Kudus. Dalam kitab Markus 4 ayat 35 adalah sebuah kisah di mana Yesus mengajak para murid untuk bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Danau Galilea itu mewakili segala masalah yang ada di dunia ini. Apa yang menjadi badaimu? Apa yang menjadi ketakutanmu saat ini? Masa depanmu? Masa depan anak-anakmu? Badai keluargamu? Dan mari kita berdiri dan berkata, "Diam dan tenanglah." Hati yang bergejolak pada pagi hari ini, aku berkata kepada jiwa yang bergejolak, "Diam dan tenanglah." Perasaan-perasaan yang bergejolak, diam dan tenanglah. Pikiran-pikiran jahat, diam dan tenanglah. Izinkan damai Sang Pencipta yang sudah kita miliki sejak lahir baru terus bertumbuh, besar, dan berkuasa di hati kita. Dan biarkan kita, damai itu membual-bual dan berjalan terus ke atas. Jangan takut. Firman-Nya kepada kita, jangan takut. Jangan takut. Itulah berkali-kali yang Tuhan ucapkan kepada kita. Merupakan sebuah perintah, suatu larangan bagi orang percaya yang sering kali hatinya telah diterangi kebenaran. Mereka takut lagi. Itu artinya ia mengingkari lagi persatuan rohnya dengan roh Yehova. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita mengikut sertakan Tuhan di dalam setiap rencana-rencana dalam kehidupan kita.
bertamasya, bersekolah, bekerja, berumah tangga, bahkan rencana untuk memulai sebuah pelayanan. Namun seringkali kita mengalami badai dalam perjalanan kehidupan kita dan membuat kita menjadi tawar hati akan kasih-Nya. Saya ingin mengingatkan kita semua, termasuk saya sendiri, untuk menyadari dan mengizinkan kembali Roh Kudus memberikan kepada kita kesadaran yang benar. Bukan lagi kita mengikut sertakan Tuhan dalam rencana dan rancangan kita, namun kitalah yang mengikuti semua maunya Tuhan, rencana dan rancangannya. Ketika Tuhan mengajak murid-murid ke seberang, Tuhan menjadi pemimpin. Lalu kemudian murid-murid merasa mereka adalah seorang nelayan, seorang pelaut. Mereka mengambil alih pelayanan, membiarkan Tuhan duduk di dalam perahu hingga Tuhan tertidur di sana. Datanglah taufan dan angin besar. Badai dan angin ribut menjadi tenang pada titik tertentu. Tuhan hendak membawa kita kepada perjalanan di atas badai dan angin ribut. Bahkan di bawahnya kita menari di dalam api, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bahkan ketika Petrus mulai tenggelam saat berjalan beberapa saat di atas ombak, Tuhan menarik Petrus keluar. Kemudian Petrus kembali berjalan di atas ombak bersama-sama dengan Tuhan. Petrus berhasil berjalan di atas air, di atas Danau Galilea dengan iman kepada Tuhan Yesus. Danau Galilea adalah gambaran masalah, lambang masalah. Ketika Bapak Ibu bersama Tuhan, maka kita pasti mampu berjalan di atas masalah. Katakan amin. Mari kita ucapkanlah syukur dalam tiap-tiap hal. Karena Roh Kudus yang membawa kita berlatih dan membangun iman kita di dalam segala bidang. Masalah sakit penyakit, masalah keuangan, pergaulan, jodoh hidup, dan sebagainya. Sampai pengenalan akan Tuhan bertumbuh dan bertumbuh. Hingga saatnya tiba, kita dibawanya untuk masuk ke dalam tahapan iman yang kedua, di mana Tuhan mau memanifestasikan hidupnya sendiri di dalam kita. Dan sekarang kita berjalan dengan iman Tuhan Yesus Kristus. Itulah artinya proses dijadikan Tuhan Yesus menjadi anak Allah dalam artian yang sebenar-benarnya. Jika seorang hamba seperti Yesaya dan Yosua dapat mengendalikan matahari dan bulan hanya dengan kata-kata mereka, kita rasa tidak terlalu aneh bagi seorang anak Allah untuk melakukan hal yang sama, bukan? Marilah kita menyadari tingkat
posisi kita di dalam alam ciptaan ini. Mari kembali kita katakan di depan Tuhan. Katakan dengan suara yang keras, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku bersyukur Tuhan, karena aku mengetahui rencana dan rancangan-Mu dari semula, sebelum dunia dijadikan, bahwa aku ditentukan sebagai pewaris damai sejahtera, Sang Pencipta, dan bahwa aku di dalam Dia telah dikembalikan menjadi ciptaan alam semesta dan semua yang ada di alam roh, langit dan bumi, malaikat dan surga. Kalian adalah ciptaanku bersama dengan Tuhan Yesus. Mulai saat ini, aku yang memegang otoritas atas bumi dan alam roh bersama-sama dengan Yesus. Ya Tuhan, Engkau datang dari Allah Bapa dan serupa dengan Allah ke dalam dunia sebagai terang, supaya aku yang percaya kepadamu jangan tinggal dalam kegelapan. Bapa mengaruniakan kasih-Nya yang besar kepadaku, sehingga aku disebut anak Allah. Sekarang aku adalah anak Allah. Sekarang aku dipimpin Roh Allah. Roh Kudus bersaksi bersama rohku bahwa saya adalah anak Allah. Saya adalah ahli waris Allah. Karena itu saya berhak menerima janji Allah bersama-sama dengan Kristus. Bapa, Engkau adalah Bapakku, dan aku percaya dalam hatiku bahwa Yesus telah membangkitkan aku sebagai putra Allah. Saya percaya bahwa Engkau telah dibangkitkan dari kematian untuk membenarkan saya. Saya mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Engkau Yesus adalah Tuhanku. Engkau menguasai hidupku. Engkau memimpinku. Engkau adalah gembalaku. Dalam Engkau Tuhan, aku dilahirkan kembali dan menjadi anak Allah. Di dalam Engkau Tuhan, aku hidup, bergerak, dan tinggal dalam Kristus, Juru Selamat dan Tuhanku. Saya memiliki hidup, tenaga, dan kekuatan yang besar untuk tugas yang mustahil. Saya memiliki hidup. Saya tinggal dalam Engkau. Saya hidup di dalam Engkau. Engkaulah pokok anggur dan saya adalah rantingnya. Pokok anggur ada di dalam rantingnya, dan ranting ada dalam pokok anggur. Kehidupan Yesus, kehidupan Allah ada dalamku. Keberadaanmu Tuhan, kasih-Mu Tuhan ada dalamku. Seperti darah-Mu Yesus yang mengalir di dalam tubuh jasmaniku, demikian pula kehidupan-Mu Yesus mengalir melalui jiwa dan rohku. Aku izinkan kehidupan itu
bahwa aku adalah ciptaan baru. Di dalam Engkau Tuhan, aku adalah makhluk ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, yang baru telah tiba. Aku adalah ciptaan baru dengan kehidupan Allah, dengan keberadaan Allah, dan kemampuan Allah ada dalamku. Allah melihat aku di dalam Engkau Tuhan. Aku adalah buatanmu Yesus Kristus. Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak kekurangan kemampuan, tidak kekurangan kekuatan, tidak kekurangan uang, tidak kekurangan apapun. Sebab Engkau Tuhan adalah gembalaku. Engkau telah menjadikanku sebagai makhluk ciptaan yang baru. Aku dibenarkan Allah di dalam Engkau Tuhan. Kedudukanku di dalam Tuhan adalah aman. Doa-doaku membantu banyak karena kedudukanku benar di depan Tuhan. Aku berada dalam Kristus. Sebab itu tidak ada lagi penghukuman atasku sekarang juga. Engkau Kristus Yesus Tuhanku adalah hikmatku. Engkau Kristus Yesus Tuhanku adalah kebenaranku. Engkau Kristus Yesus Tuhan adalah pengudusanku dan penebusanku. Pada pagi hari ini saya telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Saya memerintah sebagai seorang raja di dalam kehidupan ini melalui Engkau Yesus Kristus. Di dalam Engkau Tuhan, saya telah memiliki penebusan oleh sifat kelahiran baru itu. Saya telah dipindahkan keluar dari kerajaan kegelapan dan dipindahkan ke dalam kerajaan anak yang dikasihinya. Penguasaan setan telah berakhir. Penguasaanmu Tuhan dimulai di dalam kehidupan saya. Pada saat ini, pada saat saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan dilahirkan baru, saya telah ditebus dari hukum Taurat. Saya telah ditebus dari kemiskinan. Saya telah ditebus dari sakit penyakit. Saya telah ditebus dari kematian. Dan berkat Abraham menjadi milikku. Penguasaan setan telah berakhir. Saya sekarang ciptaan baru. Engkau Yesus telah memikul kelemahanku dan menanggung penyakitku. Oleh bilur-bilur-Mu aku disembuhkan. Firman-Ku menyatakan aku telah disembuhkan. Dan kesembuhan telah menjadi milikku. Sebab aku dalam Kristus. Hukum kehidupan dalam Kristus Yesus telah memerdekakan aku dari hukum dosa dan maut. Engkau Yesus bangkit dengan kemenangan atas iblis. Engkau Yesus sudah mengalahkan iblis untuk saya. Dan saya pasti dapat melakukannya. Sebab saya ada di dalam-Mu Tuhan. Sebab saya telah di dalam-Mu Tuhan. Engkau Yesus Kristus lebih besar duduk di dalam saya. Engkau Kristus lebih besar dari sakit penyakit. Engkau Kristus lebih besar dari keadaan sekitar. Dan Engkau hidup di dalamku. Roh yang membangkitkan Engkau Kristus Yesus
dari kematian, tinggal di dalamku. Allah ada dalamku sekarang. Tuhan pencipta ada dalamku sekarang. Aku adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Melalui Engkau Tuhan, saya akan menghadapi ini tanpa rasa sakit. Sebagai seorang pemenang, kata firman Allah, melalui Engkau Kristus Yesus Tuhanku, saya dapat melakukan segala perkara. Yesus, Engkau menguatkan saya. Saya tidak dapat ditaklukkan. Saya tidak dapat dikalahkan. Saya dapat menanggung segala perkara dalam Engkau Tuhan. Karena kekuatan dari Allah adalah milik saya. Saya telah disalibkan dengan Engkau Kristus. Dan hidup. Sekarang hidupku adalah hidup dalam iman. Saya telah disalibkan bersama dengan Engkau Kristus. Ketika Engkau dibangkitkan dan dihidupkan, saya pun dibangkitkan dan dihidupkan. Saya juga hidup denganmu Tuhan. Saya telah dibangkitkan bersama-sama denganmu Tuhan, dan didudukan bersama Engkau di tempat surgawi. Sekarang saya duduk bersama Engkau Kristus di surga. Semua keperluanku telah dipenuhi. Engkau Kristus sudah memberkati saya. Saya hidup karena saya di dalam Engkau Kristus. Tanpa Engkau Kristus saya tidak mungkin hidup. Saya adalah anak Allah. Saya memperhatikan perkataan Tuhan Allahku. Aku mengarahkan telingamu kepada ucapan Tuhanku. Tidak kujauhkan dari mataku, dan kusimpan di dalam hatiku. Karena itulah yang menjadi kehidupanku. Aku telah mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuhku pada pagi hari ini. Hai jiwaku, jagalah hati ini dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Aku buang mulut cerong, dan aku jauhkan bibir yang dolak-dalik daripada bibirku. Kuarahkan mataku memandang terus ke depan, dan tatapan mataku tetap ke muka. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau mendengar apa yang anak-anak-Mu perkatakan pada pagi hari ini. Dan biarlah kami menerima apa yang kami perkatakan. Biarlah kami mendapatkan apa yang kami renungkan. Bapak, Engkau tahu setiap kesulitan kami semua, setiap problem yang kami hadapi. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau adalah sumber segala-galanya bagi kami. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita arahkan mata kita dan hati kita kepada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Dalam kitab Yeskiel 36 ayat 25 menuliskan, Ia akan mencurahkan kepada kita air jernih yang akan mentahirkan kita dari segala kenajisan. Dan dari semua berhala-berhala, Ia akan mentahirkan kita. Diberikan kepada kita hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin kita. Dan Ia menjauhkan dari tubuh kita hati yang keras, dan diberikan kepada kita hati yang taat. Roh-Nya diberikan diam di dalam batin kita, dan Ia akan membuat kita hidup menurut segala ketetapannya dan tetap berpegang pada peraturan-peraturannya dan melakukannya. Dan kita akan diam di dalam negeri yang telah diberikan kepada nenek moyang kita, dan kita akan menjadi umatnya, dan Ia menjadi Allah kita. Ia melepaskan kita dari segala dosa kenajisan,
dan Ia menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Ia tidak lagi mendatangkan kelaparan atas kita, Ia juga memperbanyak pohon-pohon kita dan hasil ladang kita, supaya kita jangan menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gereja Tuhan yang sudah diberkati, mari sama-sama kita katakan amin.